Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku dan saudariku, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi di channel kami Majelis Ta'lim Miftahul Jannah. Hidup dipenuhi ibadah, hidup semakin tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, mari niatkan kita senantiasa mengaji, thalabul ilmi, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita bisa meraih kebahagiaan. Dengan ilmu kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah dengan ilmu bisa menambah, memperkuat, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Ayat ini seringkali dipakai dalil yang paling kuat sebagai tendensi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tendensi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jabatan, bukan karena ketampanan, bukan karena kehormatan, bukan karena gagah badannya, banyak hartanya, tetapi Allah sampaikan yang paling mulia adalah orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang mulia. Untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu kita akan bisa bersabar. Dengan ilmu kita akan bisa memisahkan, memilah dan memilih baik dan buruk, hak dan yang batil. Kemudian yang paling penting adalah dengan ilmu yang benar, dengan ilmu syariat yang terus kita cari, kita tuntut, kita belajar ilmu-ilmu syariat ini, membuat hati ini menjadi bersih, insyaallahu amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil hikmah di bulan Ramadan. Di antaranya adalah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Meskipun orang lain yang punya kesalahan kepada kita tidak meminta maaf, akan tetapi kita sudah beriktikad kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan, ya Allah, jika ada orang yang telah menganiaya aku, orang yang telah menzalimi aku, orang yang telah menyakiti aku, ya Allah, maafkan kesalahannya yang ada pada saya. Ya Allah, kubebaskan dia dari segala macam tuntutan. Saya tidak akan menuntut di akhirat nanti. Begitulah kebaikan orang yang mempunyai ilmu, tidak memendam dendam kepada siapapun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebencian bisa menghambat dan menghalangi seseorang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah jika ada seseorang yang telah melakukan kesalahan
dan sudah meminta maaf kepada yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan tidak mau memaafkan. Mungkin gengsi, mungkin juga hal-hal yang lain yang menyebabkan seseorang itu enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Namun para pemirsa, akibat daripada tidak mau memaafkan kepada sesamanya itu juga berakibat fatal, yakni terhalangi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semuanya ini tidak terlepas dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari, karena kemaksiatan kecil yang kita lakukan menganggap tidak suatu kemaksiatan. Yang kita ketahui mungkin yang besar-besar, minuman keras, berjudi, mencuri, kemudian berzina, kemudian berdusta dan sebagainya, merampok dan sebagainya. Itu yang mungkin yang kita anggap kemaksiatan. Akan tetapi kemaksiatan yang selalu kita jalani, selalu kita lakukan adalah kesalahan-kesalahan maksiat itu adalah kecil yang memang tak terasa sama sekali di dalam diri kita. Bahkan kita enjoy saja dalam melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kebanyakan kemaksiatan, dengan banyaknya maksiat setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentulah juga orang yang telah menyakiti kita itu juga meminta maaf kepada kita. Ada usaha untuk islah, berdamai, untuk minta diikhlaskan. Akan tetapi karena kita tidak ada rasa iba, tidak ada rasa belas kasih kepada orang yang meminta maaf, begitu juga berlaku pada diri kita. Jika kita tidak memberikan maaf kepada orang lain, maka pintu-pintu maaf, jalan-jalan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar terhalangi sebab karena kita tidak mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memendam kebencian. Jangan sampai kita memendam dendam, amarah, dengki, iri dan sebagainya. Tidak ada gunanya memendam kebencian kepada orang lain, tidak ada gunanya. Yang ada, benci itu membuat hati menjadi tambah gusar. Memandang orang lain yang dianggap kita salah itu walaupun benar, dianggapnya salah. Dinilainya salah, dinilainya rendah, dinilainya hina. Karena apa? Karena kita sudah menilai, mengecap dia orang yang jelek. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ingat, kadang-kadang kita ini cara pandang kita ini terkadang memang sangatlah jauh daripada syariat. Contoh, apabila kita baik kepada seseorang atau mencintai seseorang,
itu yang akan kita lihat kebaikan-kebaikannya. Ketika dia melakukan kesalahan, mudah memaafkan dan dianggapnya itu bukan beban karena dia mencintainya. Sekali lagi, jika kita mencintai seseorang yang kita lihat yang baik-baik saja, tidak akan melihat sisi buruknya, dan kalaupun ada sisi buruknya pun kita maafkan, kita tidak pedulikan. Akan tetapi apabila kita sudah memandang jelek orang lain, menganggap orang lain hina, menganggap orang lain rendah, derajatnya di bawah, pernah punya kesalahan, kemudian dia itu melakukan kebenaran, kebaikan di mata kita, maka kita yang membencinya itu kita melihat dia seolah-olah tidak ada kebaikan apapun daripada dia, meskipun berbuat kebaikan yang begitu banyak sekali dalam kesehariannya. Begitulah mindset kita. Apa yang kita cintai, meskipun itu salah, dianggapnya benar. Tetapi karena mindset kita ini memvonis, mengecap orang lain jelek, tetapi ada kebaikan, maka kebaikan itu tak terlihat sekali di mata kita. Bahkan kita anggap orang itu selalu buruk di hadapan kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya saling memberi maaf dan memaafkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Itu dalilnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Jadi kalau Rasulullah disuruh, kita juga disuruh, tetapi kita terkadang gengsi untuk memaafkan. Kadang gengsi merasa bahwa memaafkan orang yang bersalah itu kita itu rasanya hina. Padahal tidak. Justru orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, orang yang berakhlak bersih, orang yang berjiwa besar. Untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan Ramadan ini kita ambil pelajaran, yakni membersihkan hati dengan menghilangkan sifat-sifat kebencian kepada siapapun, meskipun orang tersebut telah pernah menyakiti kita, menzalimi kita, mencaci kita, mengherdik kita, menghina kita, mencela kita, dan sebagainya. Kita maafkan, bahkan ketika dia tidak minta maaf. Sekali lagi, jika ada seseorang yang berbuat aniaya terhadap kita, mencela kita, menghibah kita, mengherdik kita, mencemooh kita, dan sebagainya, intinya menzalimi kita, maka apabila dia meminta maaf, segera kita maafkan. Anggap saja dia tidak pernah berbuat buruk, tidak pernah berbuat aniaya terhadap diri kita. Anggapnya sudah 0-0, tidak ada lagi di pikiran, dulu kamu berbuat jahat kepada saya. Itulah orang yang berakhlak mulia, ya orang yang berakhlakul karimah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dan perlu diingat lagi bahwa meskipun seseorang yang pernah menganiaya kita, berbuat zalim kepada kita, pernah mencela kita, mengherdik kita, menghina kita, dan sebagainya, kalaupun dia tidak minta maaf, kita memohon maafkan kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memaafkan dia dengan beriktikad baik, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat, ya Allah, aku maafkan dosa si fulan kepadaku. Ya Allah, aku nanti di akhirat tidak akan menuntut segala perbuatan zalimnya kepadaku di dunia ini. Ya Allah, lepaskan dia dari segala dosa padaku. Ya Allah, aku hanya ingin mendapatkan ridhamu. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, kasihinilah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Aku ini orang lemah. Aku ini orang kecil. Aku ini orang yang tak berdaya apa-apa. Kuat karena Engkau berikan kekuatan. Aku besar karena Engkau beri kebesaran. Engkau berikan aku kemuliaan karena Engkau yang muliakan. Ya Allah, bimbing kami ke jalan yang benar. Ya Allah, bimbing kami, keluarga kami ke jalan yang lurus yang Engkau ridhai. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, terimalah taubat-taubat kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sayangilah kami, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa para keluarga kami, tetangga-tetangga kami yang muslimin muslimat yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kemudahan segala urusan untuk kami semuanya. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, dan jauhkanlah kami semua dari bala dan musibah, terutama bala virus corona. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, di bulan Ramadan ini tentunya Engkau memberikan ampunan kepada setiap hamba-hambamu yang memohon ampun kepadamu. Untuk itu, ya Rabb, izinkan hamba dan keluarga hamba, dan juga sahabat-sahabat hamba, orang tua hamba, kerabat-kerabat hamba, dan juga semuanya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, rahmatilah kami ya Rabb, amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin, wallahu alam bisawab, wallahu alam biradik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.